robot coding dan kreatif gitu. Nah, untuk kegiatannya sendiri dimulai pukul 10.00 sampai dengan 17.30 setiap harinya. Dan untuk awarding itu nanti di akhir ya. Untuk dress code kita pakai pakaian batik atau pakaian adat, tapi jika tidak memungkinkan juga boleh menggunakan apa namanya itu batik dari sekolah ya. Dan juga nanti kita ada hadiah menarik kalau misalnya memang ada peserta yang menggunakan dress code yang unik lah pada saat kegiatan atau pada saat acara. Nah, ini gambaran untuk rundown kegiatan ya. Jadi untuk kategori merakit cepat itu nanti bakal ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan sesi 4 gitu. Nah, nanti akan diinformasikan pada saat technical meeting Putra atau Putri Bapak Ibu masuk di apa namanya itu dimasuk di sesi berapa. Berikut ada merakit cepat senior sama terus ada tuai bot ya. Kalau tuai bot ada sesi 1 dan sesi 2. Sedangkan kalau mass mission ini untuk kategori umum ya. Saya akan bahas yang kategori mobile robot coding. Ya, kalau mobile robot coding itu hanya ada satu sesi ya, hanya ada satu sesi dari jam 10 ngeprogram robot, lanjut ngeprogram lagi dan selanjutnya take point. Nah, ini untuk arena ya, arena untuk kegiatan. Jadi ada stage. Nanti kalau untuk registrasi ulang, ini ada meja di depan ini kita acaranya di atrium utama ya. Jadi kalau di pintu masuk utama Festival Citylink itu nanti langsung di depan itu langsung ada meja registrasi. Terus nanti akan ada booth pameran ya. Booth pameran ini nanti akan menampilkan proyek atau hasil karya dari ITB atau dari Sekolah Teknik Elektro ITB ya, produk-produk mereka. Nah, ini gambaran nanti beberapa arenanya ya. Ini arenanya seperti ini. Nah, ini untuk Dena hari kedua gitu. Kalau yang kedua memang ada tambahan kategori kreatif, terus mobile robot coding, soccer, terus merakit cepat. Ini untuk timeline kegiatan apa namanya itu FNC 2024 ya. Untuk penutupan pendaftaran itu di tanggal 18 Mei 2024. Tapi tentunya pendaftaran ini bisa ditutup lebih awal jika kuota setiap kategorinya sudah dipenuhi ya. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi kuota setiap kategorinya, tentunya pendaftaran akan ditutup sebelum waktunya gitu. Nah, untuk technical meeting nanti di tanggal 21 Mei itu kita akan adakan technical meeting. Nanti pada saat technical meeting akan diberikan info lebih jelas lagi, misalnya putra-putri Bapak Ibu masuk di sesi berapa, atau misalnya nanti pada saat registrasi harus bawa apa aja, nanti diinfokan pada saat technical meeting. Untuk lomba tanggal 25 dan tanggal 26 Mei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum kegiatan FNC. Untuk sesi tanya jawab mungkin saya akan di akhir ya karena ada penyampaian sedikit peraturan lomba yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan mungkin Pak Catur. Halo, Oke, ada ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sopyan dan Pak Teguh. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai aturan-aturan lomba yang akan diikuti, khususnya untuk yang kategori intern ya. Izin share screen. Ya, Pak. Baik, di sini untuk kategori intern sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sopyan tadi, ada 4 kategori. Yang pertama itu ada merakit cepat junior, merakit cepat senior, Playbot, dan mobile robot coding. Untuk merakit cepat junior, di sini ini diperuntukkan untuk adik-adik tingkat TK. Ini perorangan ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Untuk alatnya sendiri, di sini kita menggunakan Lego Duplo seperti ini. Ini insya Allah untuk adik-adik semuanya akan apa namanya mencoba untuk menggunakan alat ini ya.
Jadi kami akan pastikan untuk adik-adik yang TK khususnya akan pernah menggunakan alat ini sehingga nanti ketika lomba tidak akan merasa apa namanya merasa tidak pernah mencoba seperti itu. Nah untuk waktu merakitnya itu kurang lebih 30 menit. Ini waktu akhirnya ya. Jadi nanti seperti eh, seperti judulnya di sini merakit cepat. Jadi yang dinilai adalah kecepatan dalam merakit proyek yang kita tentukan seperti itu. Nah, untuk penilaiannya itu seperti ini. Jadi eh, peserta akan membuat robot sesuai yang sudah ditentukan. Ketika peserta melakukan kesalahan pada saat memasang komponen, maka akan dikenakan penalti yaitu penambahan waktu 1 menit. Seperti itu. Peserta diambil dari peserta yang paling cepat pada saat merakit. Dan akan diambil juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Seperti itu. Di sini untuk merakit cepat senior, di sini maksimal pesertanya itu kelas 2 SD. Jadi nanti pesertanya untuk kelas satu, kelas 2. Untuk timnya ini bisa sendiri atau berdua ya. Jadi maksimalnya itu berdua atau adik-adik yang mau mengikuti lombanya ini perorangan atau sendiri itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Untuk alatnya sendiri di sini kita menggunakan Fisher Teknik. Ya, alatnya seperti ini. Untuk aturan lombanya mirip dengan aturan lomba yang merakit cepat junior. Jadi peserta maksimal itu merakit selama 30 menit. Lalu untuk aturan yang ketentuannya juga sama. Jadi ketika peserta melakukan pemasangan tidak sesuai dengan petunjuk, maka akan dikenakan penalti berupa penambahan waktu 1 menit. Di sini pun pesertanya akan mendapat juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga. Ini untuk yang merakit cepat junior dan senior. Itu aturan lombanya. Lalu di sini ada yang aturan lomba untuk Twaybot. Untuk Twaybot sendiri di sini maksimal pesertanya itu kelas 5 SD. Jadi untuk adik-adik yang kelas 3 atau kelas 4 yang sudah belajar menggunakan simpel mesin itu bisa mengikuti untuk kategori Twaybot ini. Nah, untuk Twaybot ini di sini bisa perorangan atau per tim, tapi saya sarankan untuk berdua ya, untuk per timnya itu berdua karena nanti arenanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti adik-adik akan berseberangan dengan temannya atau timnya. Jadi kalau misalnya sendiri harus bolak-balik seperti itu. Jadi akan memakan waktu. Sedangkan di sini ada babak penyisihan dan babak final. Untuk babak penyisihan itu diminta untuk menjatuhkan 5 bola. Jadi adik-adik itu harus cepet-cepetan menjatuhkan bola seperti itu. Nanti bolanya itu kan ada di area yang warna hijau, warna biru ini. Jadi nanti di dalam sini akan ada bola. Bolanya akan jatuh jika adik-adik menabrak atau menyentuh tuas yang ada di sini. Jika tuas yang ditabrak, maka bolanya akan jatuh. Nah, jika adik-adik sendiri atau tidak punya tim, nanti adik-adik harus bolak-balik seperti itu. Sedangkan itu akan memakan waktu. Jadi saya sarankan untuk berdua untuk kategori ini. Untuk itu babak penyisihan, jadi cepat-cepatan menjatuhkan bola ya. Untuk babak finalnya itu mengumpulkan poin. Nah, untuk poin tertingginya itu seperti ini. Jadi eh, jika bolanya itu berada di area area base, itu akan mendapatkan 10 poin. Jika di luar area base itu 5 poin. Area base itu area yang ini, yang hijau. Nah, ini akan mendapatkan 10 poin. Jika bola jatuh di area yang putih atau di luar area base ini akan mendapatkan 5 poin.
Jika bolanya keluar arena di sini misalkan, ini tidak akan mendapatkan poin. Jadi adik-adik harus hati-hati juga ketika menjalankan mobilnya atau robotnya, sehingga bolanya tidak keluar arena seperti itu. Dan akan ada pengurangan poin jika adik-adik menyentuh robot di luar area base, di luar area yang hijau ini. Jika adik-adik menyentuh robot di area ini, maka akan dikurangi 3 poin. Nah, terus ketika nabrak nih, ketika robotnya nyangkut misalkan di tengah, nanti akan ada panitia yang mengambil robotnya. Jadi adik-adik tunggu saja di area base, nanti panitia akan mengembalikan robotnya atau mobilnya, sehingga nanti tidak akan mengurangi poin seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk aturan lomba toyboat. Yang terakhir di sini aturan lomba untuk mobile robot coding. Untuk mobile robot coding sendiri di sini maksimal pesertanya itu kelas 6 SD. Untuk alat yang digunakan di sini menggunakan Lego Mindstorm EV3. Untuk kategori ini adik-adik tidak diminta untuk merakit ya. Jadi adik-adik hanya memprogram. Beda dengan merakit cepat junior, senior dan toybot, adik-adik diminta untuk merakit terlebih dahulu. Kalau di sini adik-adik hanya memprogram seperti itu. Jadi robotnya sudah disediakan. Untuk arenanya sendiri, arenanya seperti ini. Arena lomanya seperti ini. Nah, jadi nanti robotnya akan bergerak dari start ke finish. Dari perjalanannya ini ada misi-misi yang bisa diselesaikan dan harus diselesaikan. Karena ini poinnya besar ya. Untuk kalau kita lihat ya aturannya di sini. Nah, ini jadi nanti di area yang putih kotak ini nanti ada balok yang kalau didorong dan masuk ke area yang hijau ini poinnya 20. Setiap mendapatkan ini poinnya 20, ke area finish itu poinnya 10. Dan jika adik-adik berhenti di area yang sudah ditentukan di sini ada 2 garis, setiap garisnya akan mendapatkan 5 poin. Jadi jika kesudahan oh ya terakhir akan ada misi tambahan ya. Jadi ketika hari H nanti, ketika perlombaan nanti akan ada misi tambahan. Jadi adik-adik nanti bisa memodifikasi program yang sudah dikerjakan sebelumnya, nanti bisa ditambahkan. Dan untuk misi tambahan ini opsional ya. Jadi bisa diambil atau tidak itu nanti keputusan adik-adik dengan tim adik-adik sendiri atau diambil atau tidak karena itu misi tambahan seperti itu. Untuk juaranya sama akan mendapatkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2, harapan 3. Nah, ini jika robotnya masuk ke area finish akan mendapatkan 10 poin. Jika masih ada bagian robot yang di luar area finish tidak akan mendapatkan poin seperti itu. Oh ya, di tengah arena ini akan ada balok, balok-balok sebanyak 4 buah ya. Ini balok-balok yang tidak boleh ditabrak seperti itu. Jadi harus dihindari. Jika berhasil menghindari akan mendapatkan 5 poin. Jika eh, tiang eh, tembok-tembok atau balok ini ditabrak atau apa namanya dirusak, maka akan mengurangi poin. Di sini aturannya seperti ini. Jika masih berada di area yang sudah ditentukan, ini akan mendapatkan 5 poin. Jika keluar dari arenanya akan minus 5 poin seperti ini. Kurang lebih seperti itu aturan lomba secara garis besarnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan ketika technical meeting atau adik-adik bisa menanyakan langsung melalui WhatsApp ke nomor handphone saya untuk lebih jelasnya mengenai aturan lombanya. Seperti itu. Kalau Pak Catur boleh share videonya, Pak? Ada ya? Untuk videonya sebentar.
Oh, nah, kurang lebih seperti ini ya. Eh, jadi nanti, nah seperti ini. Jadi adik-adik membuat mobil yang bisa menjatuhkan bola-bola pingpong ini yang ada di area atas ini. Nanti untuk babak penyisihan, jatuhkan cepat-cepatan, jatuhkan 5 bola pingpong. Kalau babak final nanti mengumpulkan poin seperti itu. Nah, seperti itu. Itu aturan-aturan lombanya. Oke, ya, terima kasih Pak Catur untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Bapak atau Ibu boleh raise hand atau enggak chat untuk melakukan pertanyaan pertanyaan. Mangga, silakan. Dua, ya Di kolom silakan Bapak. komen dulu mungkin Bapak. Boleh? Ya boleh Pak dibantu di itu Pak. Chat. Boleh Bapak. Ini dari Negla underscore KO underscore Bandung. Dulu anak saya pernah ikut lomba di TSM yang sebelumnya ada pelatihan lomba. Dulu di Setiabudi berbayar 4 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau untuk yang kali ini bagaimana? Apakah sama atau cukup ikut ekskul di sekolah saja? Karena cukup jauh juga kemarin. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk lomba di Fun and Challenge Robotic Competition ini itu tidak ada program pelatihan tambahan ya, karena materinya itu atau persiapan untuk lombanya itu cukup mengikuti pembelajaran di kegiatan di sekolah karena kurikulumnya sudah disesuaikan gitu. Jadi tidak ada program pelatihan tambahan, tapi cukup mengikuti kegiatan di sekolah saja, gitu Ibu. Mungkin itu Ibu Fitri. Semoga cukup jelas ya Bapak, Ibu. Selanjutnya belum ada yang raise hand, jadi Bapak Ibu boleh raise hand kalau yang ingin bertanya live atau langsung. Eh, kita lanjut lagi ke kolom chat ya Bapak ya. Malam Pak, kalau two way bot untuk kelas 2 nggak apa-apa. Boleh dijawab Pak Soben? Nah, kalau untuk Tuaibot, untuk peserta kelas 2 tentunya boleh ya. Kan tidak melebihi dari apa namanya itu peserta maksimal. Jadi tadi itu untuk yang kategori Tuaibot sampai kelas 5 ya, sampai kelas 5. Jadi untuk peserta kelas 2 itu boleh untuk mengikuti kategori Tuaibot. Jadi yang tidak boleh itu jika melebihi ya, melebihi batas maksimal gitu. Tapi kalau turun dari siswa kelas bawah, misalnya kelas 2 atau kelas 3 mau ikut ke mobile robot coding pun bisa gitu. Oke, baik Pak. Masih belum ada yang raise hand. Bu Fitri sudah. Eh, dari Bu Pipit Puspita. Maaf, tadi bisa diulang yang anggota Ekskul Robotika Nusantara, daftarnya kemana? Mohon penjelasannya Bapak untuk Ekskul Robotik itu daftarnya kemana? Jadi Ibu kalau putra atau putrinya tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ya, kalau yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler robotik di sekolah, untuk pendaftarannya itu cukup mengisi di list WhatsApp grup ya. Jadi di list WhatsApp grup yang sudah ada. Tapi kalau yang tergabung dalam program kegiatan reguler ya, kegiatan reguler di kantor cabang Robotika Nusantara itu untuk pendaftaran silakan menghubungi bagian admin cabang setempat. Ya, jadi silakan untuk menghubungi bagian admin cabang setempat. Mungkin itu. Oke, baik Pak, sudah cukup jelas mungkin. Jadi menghubungi admin ya Pak ya, kalau untuk di cabang masing-masing. Ya. Selanjutnya dari Zulpi 4C MI Alislah. Untuk kelas 4 kan pesertanya cuma 7 orang.
Untuk pembagian timnya bagaimana ya? Soalnya kan two-way bot harus 2 orang. Silakan Bapak. Mohon maaf Pak, yang mana yang pertanyaan tadi saya lupa. Pak, untuk kelas 4 yang Untuk kelas 4 Pak. ya. Jadi memang sistem pembagian tim itu yang pertama kita melihat dulu apakah anaknya sudah apa namanya tuh ingin memilih temannya dengan siapa, teman rencana timnya, pembuatan tim itu seperti itu skemanya. Yang kedua, mungkin ada juga dari orang tuanya pengen satu timnya dengan siapa. Nah, yang ketiga ditentukan oleh pelatih ya. Tentunya kalau ditentukan oleh pelatih itu berdasarkan peserta yang sudah mengisi list ya. Jadi berdasarkan peserta yang sudah mengisi list di grup gitu. Bagaimana kalau misalnya tadi pesertanya 7 mengisi list semua gitu ya. Nah itu kita kembalikan dulu. Yang pertama kita akan kembalikan dulu anaknya mau sama siapa dulu. Kalau memangnya ada yang satu berarti memang belum ada temennya gitu. Itu. Tapi memungkinkan juga si anak yang satu ini yang belum ada teman satu timnya itu mungkin kita bisa gabung dengan siswa didik dari Robotika Nusantara yang lain yang memang masih belum ada partner atau teman satu timnya gitu. Mungkin gitu Pak Teguh. Masih ke mute Pak. Baik Pak, untuk file recording Zoom malam ini nanti akan kami share linknya, nanti akan kami upload juga Bapak Ibu di YouTube. Jadi jika ada yang terlewat atau yang masih belum bisa mengikuti juga nanti bisa melihat hasil rekaman malam ini, begitu Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan juga soalnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau chat Bapak Ibu. Baik Bapak gimana? Ada yang ada dari Tristan. Bapak, apakah kita perlu membawa sesuatu untuk two-way bot seperti baterai dan jika iya baterai ukuran berapa? Nah, ini Bapak. Silahkan Pak Sopyan, tolong dijelaskan mengenai baterai. Ya, jadi untuk peserta kategori Tuaibot itu memang harus membawa baterai ya. Baterainya sendiri itu ukuran A2 ya. Minimal satu tim itu bawa 6 baterai ya. Tapi karena kita didukung oleh Akalin, nanti bagi Bapak atau Ibu yang memang mau titip pembelian baterai ke kita itu bisa ya. Jadi nanti ketika memang sudah terbentuk tim, terus terbentuk tim, putra-putri Bapak Ibu sudah terdaftar, nanti kita akan masuk, kita akan buatkan ya, mohon maaf, kita akan buatkan WhatsApp grup khusus untuk setiap kategori lomba. Ya, jadi nanti akan ada informasi ya, akan ada informasi juga jika Bapak atau Ibu mau pesan baterai ke panitia. Jadi nanti pada saat lomba tinggal diambil di panitia gitu. Gitu Pak Teguh. Baik Bapak. Jadi baterainya harus alkalin ya Bapak ya. Oh ya betul. Ya Betul. tadi mungkin Pak Catur info lupa ya. Jadi ya jadi untuk baterai yang dipergunakan di robot ya. Karena memang kalau untuk baterai di kategori 2 bot dan baterai di kategori mobile robot coding itu menggunakan baterai habis pakai ya. Jadi untuk kategori robot-robot yang menggunakan baterai habis pakai itu memang wajib menggunakan baterai alkalin gitu. Baik Bapak sudah cukup jelas. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang masih belum jelas, ada yang ingin ditanyakan baik mengenai eh, apapun Bapak yang berhubungan dengan FNC silakan. Eh, Lanjut dari Davi ini masih di kolom chat.
Izin Pak, apakah nanti ada simulasi untuk lomba dulu dengan teman satu tim? Jika sudah menentukan teman satu tim yang didampingi oleh tutor, Oke. silakan Bapak. Ya, jadi nanti sebetulnya anak-anak itu sekarang di beberapa kegiatan ya, baik di kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang berkegiatan di pembelajaran reguler di markas. Mungkin yang di kegiatan ekstrakurikuler dulu ya. Jadi kalau peserta yang di kegiatan ekstrakurikuler nanti ketika sudah terbentuk timnya itu pasti akan latihannya bareng sama rekan satu timnya dan tentunya semua kategori lomba itu akan dibikin simulasinya ya. Jadi jangan khawatir nanti putra-putri atau bapak ibu yang memang ikut lomba tapi oh nanti masih bingung nggak. Jadi nanti memang kita sudah agendakan untuk bikin simulasi lombanya gitu dengan teman satu timnya gitu Teguh. Baik Bapak. Jadi tidak usah khawatir ya, nanti akan ada simulasinya juga, ada latihannya ya Bapak ya, gitu ada simulasinya. Ada pastinya tentunya ada. Iya. Oke Bapak. Silakan Bapak Ibu. Ya kalau misalnya memang ada yang mau bertanya lewat voice boleh. Mungkin pengen tidak di chat gitu tapi pengen langsung lewat voice boleh. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa langsung saja bertanya. Suaranya tidak ada Pak Sopyan, mohon maaf. Jadi kalau untuk peserta yang mau ikut dua kategori itu bisa juga sih. Misalnya saya pengen ikut kategori misalnya anaknya ikut kategori merakit cepat dan soccer misalnya. Itu bisa ya. Tapi yang harus diperhatikan itu ya terkait regulasi di usia ya usia peserta itu harus diperhatikan gitu ya. Jika yang mau ikut dua kategori kayak gitu. Memang kalau yang mau ikut dua kategori, kita dari panitia mengusahakan tidak bentrok ya. Jadi bisa kita usahakan untuk mengupayakan tidak bentrok pada saat anak tersebut akan mengikuti atau peserta tersebut akan mengikuti dua kategori lomba di Fun and Challenge Robotic Competition. Gitu. Iya, Bapak. Kebetulan tadi ada yang chat saya juga mengenai regulasi usia. Jadi memang 10 tahun itu pada saat perlombaan ya, Bapak Ibu. Ya, Begitu. Silakan Bapak Ibu, masih terbuka untuk pertanyaannya, untuk sesi tanya jawabnya di kolom chat atau boleh langsung lewat voice juga boleh langsung. Dan saya sampaikan lagi untuk rekaman Zoom meeting malam ini nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu juga atau nanti bisa direview juga nanti di YouTube-nya kami, Bapak Ibu sekalian. Kasih tiga, tiga. Kenapa mama? Mami musikal tuh kan mahal banget, mah. Nih, mau bakal Patrick, Niko. Aku udah tahu. ingin bertanya? Nah, Bapak ada pertanyaan lagi, Bapak? Dari Ibu Mediana Safitri. Bagaimana jika mendekati hari H partner tidak bisa mengikuti lombanya, Pak? oke. Mungkin jika pada saat hari H lomba ya, jika partner tidak bisa mengikuti lomba ya. Sebetulnya saya juga agak bingung nih ngejawabnya. Ya,
misalnya untuk kategori merakit cepat ya, merakit cepat junior, merakit cepat senior itu mungkin masih memungkinkan kalau sendiri, terus mobile robot coding masih memungkinkan untuk sendiri. Tapi kalau untuk kategori 2i-bot itu agak repot kalau misalnya satu apa namanya itu sendiri gitu. Nah, mungkin eh, itu dikembalikan lagi sih kepada pesertanya gitu. Tapi tentunya memang kita dari panitia tidak bisa melakukan refund gitu ya, tidak bisa melakukan refund terkait misalnya biaya pendaftaran dan lain. Mungkin itu Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sopyan. Semoga dapat menjawab ya Bu Medina dan semoga nanti partnernya tetap bisa ikut. Jangan sampai enggak. Silakan Bapak Ibu dilanjut. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih ada 11 menit Bapak Ibu silakan. Boleh? Waalaikumsalam. Silahkan Arkan. Nah, oke. Ada lagi Pak Sopyan dari Alif. Kebetulan ini Setiabudi. Untuk merakit cepat senior, kan pesertanya bisa sendiri atau berdua. Nanti seperti apa pelaksanaan lombanya? Apakah akan terpisah untuk pesertanya sendiri atau yang duet? Silakan Bapak. Ya, jadi untuk peserta kategori merakit cepat senior itu maksimal berdua ya pesertanya gitu. Jadi memang kita tidak ada pembedaan bagi peserta yang ikut sendiri atau peserta yang ikut berdua ya. Tentunya baik peserta yang sendiri misalnya, oh saya pengen ikut daftar kategori merakit cepat senior tapi pengen sendiri bisa, tapi tetap berkompetisinya mungkin bisa jadi akan tetap bukan bisa jadi sih. Maksudnya nanti pada saat kompetisi tetap akan disatukan dengan peserta yang memang satu timnya berdua gitu Pak Teguh. Oke, baik Bapak. Jadi tidak dibedakan ya Bapak Ibu yang sendiri atau berdua gitu. Karena kami sudah memberikan eh, kesempatan untuk satu timnya itu maksimal di 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari yang lain Pak Teguh, Boleh saya Bapak mau silakan. share dulu untuk video ya. Tadi dari Pak Catur sudah sih, tapi di sini ada yang lebih lengkapnya. Nah, ini video lengkapnya Bapak Ibu nanti yang belum lihat mungkin atau kurang jelas bisa disaksikan juga di Instagramnya kita @robotikanusantara ya Bapak Ibu. Boleh sekalian di follow juga. Ini video-video
penjelasan tiap kategori atau gambaran tiap kategori kurang lebihnya. Boleh diulang Bapak sekali lagi, katanya suara videonya di mute itu Pak. Nggak apa, kayaknya ini agak error juga laptop saya aja. Ya. Nah, nanti bisa dibuka langsung aja Pak di Instagram kita ya Pak, Bu, gitu sekalian. Bapak Ibu silakan, masih terbuka untuk sesi tanya jawabnya. Bisa di chat atau langsung saja bertanya Bapak Ibu boleh. Nah, ada Bapak ini dari Patrick. FNC-nya berapa kali per tahun? Pak Sopyan, silahkan. Ya, kalau untuk kategori, bukan kategori, untuk lomba FNC sendiri, kita mengadakannya 1 tahun sekali ya. Jadi kita mengadakan 1 tahun sekali, dan pasti kita apa namanya itu untuk bulan kegiatannya di bulan Mei ya. Sampai saat ini sih tidak ada perubahan untuk bulan, kemungkinan di bulan Mei, tetap di bulan Mei. Untuk robot soccer berdua juga ya. Iya, betul. Jadi untuk kategori robot soccer itu juga harus berdua. Ya, tidak bisa sendiri untuk kategori robot soccer. Dari Kalau untuk, Mm-mm. iya silakan betul. Nah, silakan. Ini Bapak dari Ibu Nuri. Mohon maaf baru bergabung untuk Meraki Cepat Junior. Apakah sama dengan yang senior bisa berdua? Kalau untuk yang junior itu perorangan ya, jadi nggak tim, jadi tetap harus sendiri, jadi nggak bisa berdua. Begitu. Untuk pakaian atau dress code saat lomba bagaimana, Kak? Kalau untuk dress code pada saat lomba itu menggunakan batik ya. Batiknya bisa pakai batik sekolah, tapi kalau misalnya pengen pakai, kita memang ada spesial buat trofi, nanti kita pilih bagi peserta yang mungkin memang khusus, ada sengaja khusus pakai pakaian adat atau pakaian menarik, nanti kita akan berikan reward khusus gitu. Tapi nanti kita pilih gitu. Gitu. Tapi pada umumnya dress code-nya batik. Jadi kalau untuk jadwal lomba sudah kita share Pak. Oh, nanti saya coba share kembali ya. Sebetulnya untuk jadwal lomba udah kita share di apa namanya tuh, di link pendaftaran kita gitu. Tapi kalau misalnya ataupun di guidebook ya, di guidebook belum. Tapi udah kita share di link pendaftaran kita Pak. Udah kita share untuk rundown kegiatan.
Tapi tentunya memang rundown kegiatan yang sudah kita publish saat ini masih ada kemungkinan ada perubahan tentunya. Tapi kalau untuk hari kegiatan, misalnya hari Sabtu, kategori ABC itu tidak akan ada perubahan ya, kemungkinan itu. Tapi kalau dari segi mungkin kayak ada sedikit pergeseran sesi 1 atau sesi 2 dari segi waktu, itu takutnya ada. Tapi kita usahakan rundown kita yang sudah publish tidak ada perubahan. Ya, sama-sama. Silakan Bapak, masih di kolom chat. Kemampuan anak-anak yang biasa latihan apa bisa dikondisikan untuk ditempatkan atau disesuaikan dengan kategori yang ada? Ya, tentunya putra-putri Bapak Ibu ya, yang pertama putra-putri Bapak Ibu yang tergabung di kegiatan ekstrakurikuler atau di kegiatan reguler itu pastinya putra-putri Bapak Ibu mendapatkan rekomendasi kategori lomba oleh pelatih ya. Jadi baik yang kegiatan misalnya ada yang ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu kita sudah kirimkan rekomendasi kategori lomba yang bisa diikuti oleh putra putri Bapak Ibu gitu. Gitu. Gimana kalau pengen ikutan di luar kategori lomba yang apa namanya tuh tidak direkomendasikan? Ya sebetulnya boleh aja sih, tapi kita sarankan sih mengikuti kategori lomba yang sudah disarankan oleh pelatih atau pengajar robotik putra-putri Bapak Ibu gitu. Karena kita sudah publish untuk rekomendasi kategori lomba yang bisa diikuti gitu. Ya, jadi untuk lomba ini kan tempatnya nanti di mall ya, sifatnya terbuka gitu. Itu boleh nanti apa namanya tuh untuk pendamping untuk apa namanya melihat ya. Tapi nanti kita memang akan atur gitu ya. Kita harapan kita itu yang melihat apa namanya tuh atau orang tua atau pendamping itu berada di lantai 2 ya, di lantai 2 di Mall Spacity Link kalau bagi yang ingin melihat gitu. Sebetulnya dari lantai 2 pun kelihatan. Mohon maaf kalau Keanu tergabung di kegiatan mana ya Bu ya? Di kegiatan eskul? Keanu mohon maaf boleh saya tahu dulu di kegiatan apa? Di kegiatan eskul kah? Oh ya iya eskul Nur Aulia. Kita sudah kirimkan Ibu lewat PDF. Ada PDF di WhatsApp grupnya. Di WhatsApp grup kita sudah kirimkan file PDF rekomendasi kategori lomba yang bisa diikuti oleh putra ibu atau putri ibu gitu. Oke, anu ya. Oke, siap. Oke. Ya mungkin untuk kegiatan Zoom malam ini saya akan cukupkan ya. Bagi Bapak, Ibu atau adik-adik yang memang masih ada pertanyaan gitu ya, boleh hubungi langsung panitia ataupun kakak pelatih lomba, boleh langsung menghubungi saja ataupun ada di WhatsApp grup kegiatan robotik, boleh jangan sungkan untuk menanyakan atau jika ada hal yang memang masih belum dimengerti terkait dengan perlombaan FNC 2024 ini gitu.
Dan juga bisa juga ngelihat misalnya untuk yang belum berkesempatan ikut Zoom malam ini, Zoom malam kita hari ini nanti kita akan upload di YouTube ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Abi jawab sama kamu katanya